Bikin PR menghadapi Lunox dan juga Kari. Dan inilah dia teman-teman, game yang kedua dari WSL Season 8 babak playoff. Match yang pertama antara Bigetron Era versus RRQ Mika. Masih ditemenin sama Colius dan juga Supremot. Langsung diramaikan saja berarti untuk mendukung kedua tim di kolom komentar dengan komentar-komentar positif. Let's go, let's go, let's go. Ya ini di awal cukup cepat berarti buat nge-clear minion lagi-lagi dari tim Bigetron. Selalu cepat untuk melakukan rotasi. Dan sebenarnya kalau dengan adanya Kari butuh hero CC nih. Ya. Hero CC-nya berarti cuma satu, Aul. Ini PR sih, makanya kalau bilang tugas mereka adalah ngasih Lunox dan Karinya scaling. How? Ya itu doang pertanyaan Colius. How? Gimana caranya bikin Lunox dan Karinya scaling? Apalagi Chini dan Vivian ini lihat rotasinya cepet banget. Mereka sampai makan jungle dari teman-teman RRQ Mika. Mereka nggak mau ngasih nantinya jungler teman-teman RRQ Mika nih unggul dari segi level, dari segi rotasi. Minimal memang di area bottom lane, Martis masih terjadi one point situation ya bersama dengan Bumi. Dan Lelepingkan yang menggunakan Joy ada di bagian bawah. Karena efek stun, tidak ada penyerangan yang begitu signifikan terlihat karena pemain-pemain dari tim Bigetron Era yang lain akan berfokus di bagian mid saja. Sementara Fumieko masih sibuk untuk melakukan clear. Midnya clear cepat kayaknya bakal ke bawah kalau nggak ke atas. Nih udah dari tim Bigetron Era. Dia agak sedikit berpisah. Dan ini bisa dicicil abis-abisan Colius dari S-nya. Lunoxnya juga nggak dikasih rotasi karena dalam waktu 2 detik wave clear. Suka Power of Nature, langsung dipakai Arcane Shade ke Shadow Strike ke dari seorang Chini. Dia hilang. Jadi ya mau nggak mau Lunox harus ketahan di tengah, membersihkan minion lebih lama lagi daripada lawannya baru dia bergerak. Tapi saat ini mereka udah megang beberapa rumput yang ada di area Turtle. Dimana teman-teman Bigetron Era juga masih mencoba untuk nge-clear wave tengahnya duluan. Dan harusnya ini udah, ya Chini udah level 4. Dia bisa aja nge-copy skill yang penting, let's say Decimate atau Implosion bahkan. Udah dia ngopi Decimate dari Soya. Maka Chini di sini bisa aja menggila, tapi Vival udah mulai narik, Lelepingkan menggunakan Rhythm of Joy-nya mencoba untuk maju ke depan, tapi Electrifying Beats belum mau digunakan. Akan menunggu saja sepertinya, agak sedikit ditarik oleh tim Bigetron Era. Vival untuk mendapatkan satu korban sepertinya. Satu korban itu adalah Aul, tapi Flicker ternyata berhasil untuk diupayakan dan Chini tidak bisa mengeluarkan Decimate yang di-copy. Tapi satu pemain sudah mundur. Namun masih ada Soy yang bersembunyi di sebuah rumput, Colius. Ya, karena tadi dia Flicker juga kebetulan jadi bikin dia blind spot. Dan Chini tidak bisa menggunakan Decimate ya. Kali ini Soy coba untuk maju sendirian kah? Apalagi Lelepingkan juga ada di belakang mencoba untuk menghajar ke arah Vival. Dengan ada Electrifying Beats, Soy-nya tumbang, tapi Vival dalam bahaya. Damage dari Lelepingkan ternyata kurang. Vengeance digunakan dan Vival pun langsung ter-take down. Dua tim ini tidak ada pemegang Retribution. Mereka apakah langsung meninggalkan Turtle-nya atau melanjutkan team fight-nya? Sepertinya ada inisiasi buat ditinggalin. Udah recall 2 pemain dari tim Bigetron Era. Dan tadi peperangannya cukup imbang. Cuma tadi nggak disangka-sangka Lelepingkan berhasil untuk mendapatkan nyawa dari seorang Vival. Udah nggak ada Retribution, ya sudah mundur lagi pemain-pemain dari tim RRQ Mika dan juga dari tim Bigetron Era. Sementara ini dari Vivian udah mulai open map. Dari tim RRQ Mika sudah mulai masuk lagi ke pit Turtle yang pertama, Colius. Mungkin mereka nggak mau overextend tadi, tapi ini mulai dipancing lagi sama teman-teman dari Bigetron Era, di mana Vivian menggunakan Wacaca dan Electrifying Beats juga langsung digunakan begitu saja. Vival Retribution lebih on point lagi, di mana Fumieko langsung menjadi korban. Aul dia dalam kesulitan, Decimate tidak mengakhiri nyawanya, tapi tetap Aul langsung ter-take down begitu saja. Masih ada Asura Aura dan Chini pun langsung hilang. Kali ini 2-3 hero ya, langsung menjadi korban keganasan dari teman-teman RRQ Mika. Implosion kena semua pemain dari tim Bigetron Era di pit Turtle tadi. Dan tadi ada inisiasi memang buat nyerang balik dari tim Bigetron Era. Cuma emang nggak bisa sama sekali, Colius. Livy-nya bener-bener bebas banget. Lelepingkan juga melakukan distraksi. Tapi Fumieko, what happened? Wow, solo kill ya. Solo kill terjadi di mana Lelepingkan karena mungkin tadi dia terlalu ada di depan, dan Fumieko seperti kita tahu ya, dia menggunakan Brave Smite juga, jadi Vengeance juga berhasil untuk mendapatkan darah yang membuat Lelepingkan harus ter-take down kali ini. Ash apakah menjadi target dari teman-teman Bigetron Era? Karena terlihat sebenarnya Vivian dalam posisi yang cukup dekat dan Vival juga bisa aja masuk nanti. Implosion? Waduh, Implosion ya kena, coba untuk ditarik terefek airball dan Decimate connect. Sepertinya akan mengincar pemain-pemain dari tim Bigetron Era lain, tapi dari tim Bigetron Era lebih memilih untuk menarik diri dan mundur kembali.
Ini menang, cuma dari segi gold nggak ada perbedaan yang signifikan terlihat dari tim RRQ Mika. Namun sekarang di bagian atas coba untuk diancam oleh tim RRQ Mika, Kolius. Oke, blasting duetnya ke cancel. Cel gak jadi untuk nge-clear wave dengan cukup cepat harusnya, tapi memang cover dengan adanya cover dari Vivian ya. Yang membuat Ash harus sedikit menahan diri karena sebentar lagi juga turtle yang kedua bakal segera muncul dalam waktu 19 detik dari sekarang. Dan lihat, Vival melakukan open map, menabrak ke arah depan, tapi ternyata di sana ada Owl. Langsung melakukan cover dengan cukup baik. Brilliance of Order dari seorang Livy, bahkan Darkening menuju ke arah belakang, menghajar ke arah Vivian juga. Dan Soy pun dengan setengah darah ya, dia nggak berani untuk maju ke depan lagi nih, Mod. Karena memang resikonya cukup tinggi. Apalagi di sini Ash dan juga Chell udah terjadi pertukaran lane, masih ada 1v1 situation. Yes. Dan kita lihat kembali di pit turtle. Sudah ada Owl, Lele Pingkan akan maju ke bagian depan. Tapi pojok juga terkena efek Terrify dan tidak bisa kabur. Vival berhasil untuk mendapatkan sebuah eliminasi. Dan sepertinya Owl akan menjadi target berikutnya. Soy datang, langsung di-flickerin sama Fumi Echo. Coba untuk dikejar dan zoning atau yang dilakukan sepertinya berhasil. Owl sampai harus melakukan implosion. 3 pemain sekaligus. Cininya berhasil untuk melakukan follow up dengan baik. Owlnya pun tumbang. Soy tidak bisa menjadi korban kedua. Namun di bagian bawah ternyata tumbang dari Chell. Yes, karena memang tetap fokus RRQ Mika adalah ngebuat Livy dan Ash fat. Mereka harus benar-benar jadi itemnya, mereka harus menjadi ujung tombak ya dari teman-teman RRQ Mika saat ini. Karena kalau sampai Lunox dan juga Karinya di sini nggak berhasil untuk farming, selesai. RRQ Mika bakal sulit. Yep. Ini kalau misalnya jadi duluan sih Ash-nya bakal membahayakan nyawa pemain-pemain dari tim Bigtronera ya. Dan Livy udah 4 poin kill loh. Livy. Di sini mengerikan. Paling momentumnya adalah Fumi Echo atau Vivian harus Fumi Echo ini harus pakai Final Slash. Dan Vivian ini harus menggunakan Wild Charge-nya. Ketika memang Darkness dan Chaos Assault digunakan sama Livy. Momentum itu harus ada. Kalau enggak Livy bakal bebas, free hit, bakal dihajar dengan Darkan yang menuju ke arah depan dan lawannya bisa aja langsung bonyok. Iya, nah lu sudah ada inisiasi yang dilakukan oleh tim RRQ Mika, tapi balasan akan dilakukan. Vival ada di bagian depan, seperti terdorong, implosion, kena 2 pemain sekaligus dan Owl rupanya berhasil untuk mendapatkan eliminasi tersebut. Dan kita lihat dari seorang Soy menuju ke arah seorang Chini, tidak bisa untuk dikejar dengan Electrifying Blitz dari seorang Lele Pingkan karena jaraknya cukup jauh, tapi Chell akan menjadi target berikutnya. Coba untuk di zoning out, untung masih ada Petrol Mirror Image, bahkan Livy-nya berhasil untuk di pick off, Kolius. Oke, sedikit terjadi mislock sepertinya, tapi ada blasting duet dari Chell untuk membersihkan minion aja, dimana Ash harus sedikit merepositioningkan dirinya kembali. Dengan setengah darah, Chini juga harus berhati-hati ya. Di belakang sana ternyata Final Slash-nya! Bagus banget ke arah 2 hero, dimana Owl langsung menjadi korban. Soy sendirian terkena tabrak liar, dan Soy pun langsung hilang. Wah, lagi-lagi momentum diciptakan. Fumi Echo tadi datang dari arah yang tidak terduga. Berhasil untuk mendapatkan 2 pemain, apalagi Soy-nya juga tumbang sekarang. Ini kondisi bisa berbalik untuk tim Bigtronera, Kolius. Told you, Matt. Bigtronera tuh nggak boleh sebenarnya dikasih space. Lihat, ketika dapat space, mereka dapat 1 outer bottom turret, dan ini menjadi sedikit keunggulan dari segi objektif ya. Tapi ini belum berakhir karena memang perbedaan goldnya sangat amat tipis, di mana RRQ Mika juga menggunakan draft yang kuat banget dari segi teamfight-nya. Lord yang pertama, jika memang rapi, bahkan menurut Kolius ini bisa aja diambil sama RRQ Mika. Kalau rapi ya. Kita akan lihat sebentar lagi, tapi kemudian ada di garis paling depan, langsung Wild Charge dikeluarkan, 3 pemain terkena sekaligus. Spidey Light Wheel coba langsung dibuka, Vivian akan menjadi target, tapi terkena efek standar seorang Owl. Owl pun sepertinya berhasil untuk dieliminasi, dan benar adanya 2 pemain tumbang. Sudah peperangan masih berlanjut, Chell menjadi incaran seorang Lele Pingkan, dan Battle Mirror Image ternyata berhasil untuk diinisiasikan, dan benar saja RRQ Mika berhasil untuk menangkan peperangan yang terjadi di Pit Lord. Dan ini bisa saja didapatkan oleh tim RRQ Mika tanpa adanya gangguan, Kolius. Betul. Itu yang tadi Kolius bilang, Livy dan Ash. Mereka kuat banget dari segi tim 4. Terutama Lele Pingkan, dia bisa ke belakang, dia bawa Vengeance. So, Chell ketika dia menggunakan Blasting Duet ya, otomatis dia yang bisa bonyok sendiri. Itu yang terjadi. Membuat Chell gak bisa lagi join tim 4-nya. Dan akhirnya Bigtronera harus kehilangan Lord yang udah mereka setup. Jadi memang sekarang ini belum begitu waktunya untuk Bigtronera bersinar. Kalau memang mereka mau dapetin Lordnya tadi, mungkin ada baiknya untuk melakukan take off strategi terlebih dahulu. Ngambil Ash atau Livy itu menjadi momen penting, atau bahkan ketika mereka kehilangan Soy, maka itu menjadi momen dari Bigtronera. But the problem is mereka adalah hero-hero yang sangat amat gesit. Mereka semua punya escape ability, dimana masih ada Brilliance of Order dari Livy, Soy juga masih menggunakan Mortal Coil-nya. Apalagi Joy juga immune dari crowd control. Dan itu yang membuat Bigtronera harus
lebih bersabar. Betul, apalagi hitungan Purify di tangan Ash dan juga seorang Livy. Kita lihat seperti apa peperangan di bagian mid, membuat dari tim Bigitron Era seperti harus mundur, tapi Final Flash kena seorang Owl, masih bisa dihindari memang Implosion. Kena seorang Vivian dan Vivian, berhasil untuk di pick off, tidak bisa ditukar. Dan sekarang dari tim Bigitron Era akan berfokus untuk melakukan clear minion terlebih dahulu, Kolius. So far so good ya, maksudnya dibalikin dari segi objektif yang tertinggalnya sama teman Area Kimika juga baik. Dan sekarang bahkan perbedaan goldnya udah di angka 3000. Cuman Area Kimika juga memiliki problem yang sama, dimana kalau sampai Chell ini fat, kalau sampai nanti dia full item maka dia bakal mengerikan. Tapi lihat, Darkening, Chaos Assault, dan juga Vival masih mencoba tebal Filippi. Apakah dia terlalu di depan? Dan iya, langsung dipanis begitu saja oleh Lepingkan. Vengeance langsung digunakan begitu saja, dan juga masih ada Rhythm of Joy, di mana dia berhasil untuk menukarkan nyawanya dengan Chini. Wah, agak sedikit terlalu jauh, tapi untungnya bisa ditukar dengan baik oleh tim RRQ Mika. Dan sekarang mereka bisa menekan tanpa menunggu late game, Kolius. Apakah ini sudah unggul dari tim RRQ Mika? Secara gold unggul. Ini masih bisa dibalikin guys sebenarnya sama tim Bigitron Era yang kayak tadi Kolius bilang hanya butuh satu momentum. Challenge Chini jadi kunci sih. Chini juga kalau di late game kan bakal sakit banget ya Mot ya. Itu yang menjadi kunci. Yang penting apa? Livy dan Ash ini jangan sampai tertangkap. Sekali tertangkap dan bisa langsung habis. Kalau dari segi item ya, Forest Insight, DHS, Golden Staff sampai 1 Javelin yang membuat Chell udah lumayan cukup sakit sekarang. Tapi dari Lepingkan, walaupun dia punya Vengeance, dia nggak ada Blade Armor. Ini menjadi problems. Nanti di late game Vengeance saja tuh nggak cukup untuk ngebalikin damage dari seorang Chell. Maka mungkin dia harus build hybrid di sini. Makanya dia udah ada Holy Crystal dan Genius One kan. Tapi dia mungkin lebih ke arah ada satu buku lagi mungkin nih Winter. Who knows? Gimana strateginya nanti Lepingkan? Dia mau full damage kah? Dia serahkan frontline-nya ke arah Owl dan Soy, which is mereka berdua bukanlah hero frontline yang harusnya ya. Mereka berdua tuh hero momentum, apalagi Soy, dia harus nungguin momen dimana jangan sampai tertekan ketika memang nantinya mau ambil objektif Lord. Dan Owl, dia tuh adalah momen counter setup. Either memang nunggu di belakang, teman-teman yang mungkin nantinya bakal di counter setup dengan adanya Implosion, atau dia maju ke depan menggunakan flickernya. Jadi bukan nongol di depan, munculin di map gitu loh. Seorang Owl ada di posisi mana, itu bakal menguntungkan teman-teman Bigitron Era. Oke. Tunggu dulu, Kolius, ini sudah ada kiting-kiting yang dilakukan. Brilliance of Order sudah digunakan oleh seorang Livy. Implosion kena. Satu pemain sebenarnya langsung ditarik. Vivian masih bisa kabur, tapi Final Flash kena 3 pemain. Coba untuk dibalikin keadaan oleh pemain-pemain dari tim Bigitron Era. Di mana Plastic do it from Chell berhasil untuk mendapatkan 1 nyawa. Masih mau lebih. Vival berhasil untuk mendapatkan sebuah eliminasi. Memang ada pertukaran, namun sekarang Vival sepertinya bisa untuk leluasa untuk nyentuh Lord, tapi damage-nya masih kurang. Chell masih bisa kabur ke bagian belakang. Apakah ini akan ada inisiasi untuk mendapatkan Lord untuk tim Bigitron Era, Kolius? Resikonya tinggi, tapi ingat mereka punya Chell yang juga bakal ngebantu untuk mukul Lordnya. Vivian harus segera datang lagi untuk menjadi seorang frontline. Dan Chini siap harus nge-cover dengan Terrified, yaitu Arcane dan juga Shadow Strike. Itu yang menjadi kunci, dimana Owl, dia udah gak ada Implosion. Langsung ditabrak begitu saja. Oke, peperangan langsung berlanjut. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Lepingkan. Coba untuk mengincar 1 pemain. Blessing Duet digunakan. Chell dalam ancaman. Lepingkan berhasil untuk mendapatkan 1 pemain, yaitu Chell. Tidak bisa dibalas. Bisa dibalas. Lepingkan ya down. Vivian tertarik, sepertinya gak bisa berbuat lebih karena Chaos Assault-nya connect. Dan itu dia Liv yang berhasil untuk mendapatkan sebuah eliminasi. Dibalikin lagi keadaannya, Kolius. Wow, masih mau lebih, di mana Vival ya dengan Baxter Utility mencoba untuk memberikan presence-nya. Tapi Lord, darahnya udah mulai sangat amat sekarat. Owl pun menahan terlalu banyak damage di depan. Dan Implosion! Bagus banget karena 2 hero. Walaupun Owl harus tumbang, tapi lihat Livy berhasil untuk menumbangkan hero di depan. Dan bahkan Lordnya pun berhasil diamankan oleh teman-teman RRQ Mika. Ash masih mau lebih menggunakan Phantom Steps, tapi sepertinya dia sadar teman-temannya semua mundur di belakang dan dia lebih bersabar. Apakah akan terjadi ini? Dari group phase, ini game kedua didapetin sama tim RRQ Mika. Apakah akan sama? Dan kita lihat replaynya, gimana bagus sekali tadi pergerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim RRQ Mika buat ngebalikin keadaan. Fumieko mencoba untuk membuat momentum, tapi damage-nya sepertinya kurang ya, Kolius. Betul, dan ini Lele sebenarnya momennya penting sih. Ketika dia udah dapetin Chell, mereka nggak ada DPS lagi. Dan lihat, dari seorang Owl yang benar-benar ngasih badannya kan. Dia kasih Implosion biar teman-temannya fokus ke arah si Owl aja, Lord-nya bebas, Ash-nya bebas, Livy-nya bebas. Jadi mereka dapat banyak banget winning situation dari mengorbankan nyawa Owl. Wah, cuma kalau tumbang 1 bahaya banget. Tadi Livy tumbang aja berasa banget timpangnya dari tim RRQ Mika.
Kata Kolius nih jaga-jaga jarak nih dari Livi dan S, kalau enggak ya udah damage yang dihasilkan oleh tim Marsinika agak sedikit kurang. Walaupun memang Lele Pingkan ini build-nya full damage ya dipastikan. Betul. Dan memang Lele Pingkan juga tadi pintar dia ngincer ke Aracha karena kalau ada Cell bisa aja pakai Battle Leader Rematch dan Blazing Dude di lini belakangnya kan. Makanya Lele Pingkan langsung oke tuker nyawa aja sini. Biar nggak ada Cell-nya, mereka nggak ada hero yang bisa dive ke belakang dan teman-teman gue bebas. Dan damage-nya kurang kalau nggak ada Cell. Kita lihat sudah ada Lord Implosion masuk. Implosion ya kena dua pemain sekaligus. Ada balasan memang dari Fumieko, tapi dia akan berbahaya untuk tim Big Tronera. Masih bisa mundur ke bagian belakang, tapi Livi berhasil untuk mendapatkan seorang Vival. Otomatis penyerangan seperti akan dilakukan lagi oleh pemain-pemain dari tim Anarchy Mika, tapi Aul dalam ancaman Immortalnya sudah pecah. 4 versus 5. Masih akan diupayakan oleh Pingkan. Berhasil untuk mendapatkan 1 nyawa. Dan best seperti akan tersentuh Kolius di tangan tim Anarchy Mika. Fumieko akan menjadi target berikutnya. Final Trash diupayakan memang, tapi tidak begitu efektif. Masih ada minion Blazing Dude menjadi upaya terakhir. Lele Pingkan menjadi mundur ke bagian belakang. Tidak ada damage lagi, AS masih ada, namun masih bisa menjaga jarak dengan cukup baik sekali. Pemain-pemain dari tim Big Tronera ditabrak langsung, tapi nggak berarti lebih. Ini best bisa saja dihancurkan dan benar saja satu paket minion di bagian mid akan diupayakan. Lele Pingkan mundur lagi. Nalo 2 pemain 3 pemain gak bisa. Bestnya akan dipastikan hancur oleh tim Anarchy Mika dan game kedua didapatkan oleh tim Anarchy Mika. Wow. Positioning dari S dan Livi ya yang menjadi kunci ketika